Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, Ustazah akan lanjut materi kita kali ini. Yang kemarin kan kita udah belajar tentang sudut relasi baru kuadran 1 dan kuadran 2. Kita lanjut ke hari ini yaitu kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kan kemarin terbagi menjadi dua ya rumusnya ya, ada yang warna pink dan ada yang warna hijau. Nah, kita lanjut lagi nih di rumus yang warna pink dulu nih. Di rumus yang warna pink ini diketahui bahwa ini kan relasi atau kuadran yang ketiga itu rumusnya berada di antara 180 sampai 270 ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah 270 dikurang alfa. Cosnya 270 dikurang alfa dan tangannya 270 dikurang alfa. Dan untuk rumus yang ini yang tidak mengubah nilai ya, tidak mengubah nilai sin jadi cos jadi sin. Nah, ini rumusnya adalah 180 ditambah alfa, terus cos 180 tambah alfa sama dengan negatif cos alfa, plus 180 tambah alfa sama dengan tan alfa. Nah, kita harus perhatikan dulu detail-detailnya. Yuk kita perhatikan dulu detailnya dari yang rumus yang pink ini. Nah, rumusnya itu kalau yang pink 270 dikurang alfa. Ini bedanya di sini ya. Dalam kurungnya ini beda jelas. Kalau pakai rumus yang 270 ini, maka sin berubah jadi negatif cos. Loh, kok ada negatifnya? Karena ini udah berada di kuadran 3 di mana daerah kekuasaan itu si tan. Coba terus aja deh. Daerah kekuasaannya semua positif. Kalau di sini sinus yang positif, di sini tangan yang positif, kalau di sini kosinus yang positif. Nah, kita cek apakah tan positif benar ya, dan kosinus juga nilainya pasti negatif kayak gitu. Oke, kita beralih ke rumus ini. Yang saya rekomendasikan itu rumus yang warna hijau ya, karena tidak mengubah nilai sinnya, tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan kayak gitu. Nah, cuman bedanya tetap negatifnya itu ada ya. Kalau sin itu negatif sin, cos itu negatif cos, dan tan itu nilainya positif. Terus untuk yang ini rumus kuadran 4. Nah, ini rumus kuadran 4 kita pakai dua rumus juga. Ini rumus yang pink dulu, dimana si nilai sin itu 270 ditambah alfa. Nah, perhatiin di sini kalau yang tadi kan dikurang, kalau yang ini ditambah. Nah, kalau kalian lihat untuk yang pink kan yang atasnya juga ini 90 dikurang, kalau yang satu ini ditambah, ini dikurang, yang satunya juga ditambah kayak gitu. Jadi dia hanya ada dua sudut 90 dan 270. Nah, ingat di kuadran 4 ini kekuasaan hanya punyanya si cos, berarti si cos ini yang pasti positif. Kita cek cosnya, nah positif kan, sedangkan si sin negatif dan si tangan negatif juga kayak gitu. Sin berubah jadi min cos dan tan berubah jadi min cos. Terus untuk rumus yang tidak merubah sin menjadi cos, dia ini rumus yang saya rekomendasikan, dimana rumusnya itu adalah 360 dikurang alfa ya. Nah, ini dia 360 dikurang alfa. Tetap untuk negatifnya sama seperti yang tadi. Yang negatif itu adalah sin dan tan, sedangkan nilai kosinus pasti positif karena di sini adalah daerah kekuasaannya kosinus sekali lagi. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat itu positif, negatif penting banget, dan nilai dari rumusnya, maksudnya rumusnya apa, sin dalam kurung berapa dikurang alfa kayak gitu. Dan kalau saya saranin untuk mencari besar sudut, hafalin aja rumus-rumus yang hijau gitu. Jadi kalau kuadran 1 itu kan cukup pakai sudut istimewa yang kemarin ya, yang tabelnya ini mana ya, nah yang tabelnya ini nih. Jadi untuk kuadran 1 kalian langsung hafalin sudut istimewa. Terus untuk kuadran 2 langsung hafalin yang 180 dikurang alfa. Yang kuadran 3 180 tambah alfa. Yang kuadran 4 360 dikurang alfa. Sudah hafalin itunya, baru hafalin positif negatifnya setiap kuadran, all sin tan cos. Oke, biar gampang kita langsung contoh soal lagi. Contoh soal ini ada di buku kalian ya, ini dia. Nah, di contoh soal yang pertama yang kuadran 3 dulu. Di kuadran 3 rumusnya ya, di buku kalian juga rekomendasinya rumusnya yang ini. Oke. Nah, ini untuk rumus yang tadi itu yang 70.
Kita langsung tuliskan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan dari sudut lancip sin 230. Oke, kita bahas dari sin 230 dulu. Sin 230 rumusnya, ingat ini kuadran ketiga, yaitu 180 ditambah alfa, sehingga 180 ditambah berapa? 180 ditambah berapa yang hasilnya adalah 230, yaitu 180 ditambah 50, kayak gitu. Berarti kan di sini kita punya ini alfanya ya, berarti alfanya sama dengan 50. Berarti kan rumusnya sin 180 ditambah alfa sama dengan min sin alfa, berarti min sin 50, kayak gitu. Jadi untuk rumusnya 180 ditambah alfa itu tergantung ininya, gitu. Berapa ditambah berapa yang hasilnya harus itu. Lanjut. Nah ini juga sama, cos 180 ditambah berapa yang hasilnya 21, yaitu ditambah 21. Kalau misalkan agak bingung kalau ditambah berapa gitu, bingung deh kayak gitu. Kalau begitu lebih baik gini aja saja, langsung aja alfanya ambil aja 21 dikurang 180, ini dia alfanya 21. Boleh ya kalau bingung pakai cara ini, boleh. Terus kalau tan 217 itu berarti boleh pakai rumus sin per cos, rumus yang tan 180 ditambah berapa yang hasilnya 217, berarti 217 dikurang 180 ya, dikurang 37 ya, berarti sama dengan tan alfa. Ini alfanya 37 tan 37. Ingat ini kuadran berapa nih? 180 ditambah kuadran 3, maka nilai tan itu positif. Tuh ya, cek yang A dan B harusnya negatif ya. Tuh ya, karena di sini daerah kekuasaannya si tan. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Di nomor 2, sin 240, sin 180 ditambah alfa, atau 280 dikurang 180, berarti alfanya 60. Nah, sin 60, ingat ini kuadran 3, maka negatif dari sin 60 itu negatif setengah akar 3. Kalau masih belum hafal, sudah istimewa hafalin ya. Lanjut lagi, kalau misalkan cos 240 sama ya, 180 ditambah alfa, ditambah berapa yang hasilnya 240, itu ditambah 60. Atau kalau masih susah ditambah berapa, langsung aja pakai 240 dikurang 180, pasti ketemu 60. Lanjut, cos alfanya berarti cos 60, tapi ini kuadran 3, maka nilai cosnya negatif. Jawabannya negatif setengah. Tan 240 boleh pakai rumus sin dibagi cos, berarti kan kalau sin 240 kan tadi udah dapat nih negatif setengah akar 3. Kurang kelihatan ya, berarti ini negatif setengah akar 3 gitu kan, dibagi sama cos 240 nya negatif setengah. Coret deh, jawabannya akar 3 gitu. Oh, mau pakai yang sin per cos juga, mau pakai yang tangan aja boleh. Kalau mau pakai yang tangan aja, berarti kan jadi tan 180 ditambah 60, berarti sama dengan tan 60. Pakai negatif enggak? Ya enggak, kan di kuadran 3. Dan 60 adalah akar 3. Selesai. Itu oke. Sampai sini semoga dipahami. Lanjut yang kuadran 4. Di kuadran 4 ini rumusnya tadi adalah 360 dikurang alfa, dimana yang bernilai positif itu adalah kosinusnya. Ya kan, untuk sin dan tan pasti nilainya negatif. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Dengan perbandingan trigonometri yang diketahui dalam perbandingan dari sudut lancip berikut. Sin 320, berarti sin 360 dikurang alfa. Nah, alfanya kita harus cari tahu. Anggap di sini kan alfanya udah ada, anggap kalian nggak tahu nih. Tapi kan 360 dikurang berapa nih hasilnya 320, yaitu dikurang 40, atau juga bisa dicari dari 360 dikurang 320, yaitu sama dengan 40. Bebas ya, mau pakai cara apa. Tapi ini sin alfa, alfanya 40, berarti ini negatif sin 40 karena kuadran 4, maka negatif. Saya nggak bakal lupa-lupa buat ingetin ya. Lanjut yang cos 301, berarti cos 360 dikurang alfa, alfanya berapa yang hasilnya 301, yaitu 59. 360 dikurang 59 pasti 301. Oke, cos 59 tanpa tanda negatif karena ini daerah kekuasaannya dia, yaitu kuadran 4. Lanjut kan 359, berarti
boleh pakai sin per cos atau boleh langsung jadi tan 360 dikurang berapa nih hasilnya 359, jadi kurang 1 doang ya kan. Berarti ini tan alfanya 1, tapi ini kuadran 4 maka tannya negatif 1. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut yang nomor 2, tentukan nilai sinus dan kosinus dari sudut 330. Sin 330 berarti 360 dikurang berapa ya, yang hasilnya 330 dikurang 30 sehingga alfanya 30. Dan ingat ini kuadran 4 maka sinnya negatif. Sin 30 setengah, berarti jawabannya negatif setengah. Lanjut, nilai cos 330 sama ya, alfanya 30, tapi bedanya ini kuadran 4 sehingga cosnya tetap positif. Jadi jawabannya positif setengah akar 3. Tetap harus dihafal terus nih sudut-sudut istimewanya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, 190 derajat. Oke, sampai sini dulu. Semoga dipahami. Insya Allah kedepannya kita akan bahas ini. Kalau misalkan lebih dari satu putaran ya, karena kan kemarin kita belajar kuadran itu 1 sampai 4. Kita bahas sekarang aja ya langsung ya. Makanya saya belajar kemarin kita udah belajar kalau satu putaran itu dari 0 sampai 360 derajat ya. Ini satu putaran. Nah, gimana kalau misalkan soalnya suruh mencari sin 750. Nah, ini gimana nih? Berarti ini udah lebih dari satu putaran. Kita cari tahu dia berapa putaran ya. Nah, caranya gini. Ini rumusnya ada di buku kalian. Sin alfa ditambah n dikali 360 sama dengan sin alfa. Cos alfa ditambah n dikali 360 sama dengan cos alfa. Kalau tangan pun sama, tangan alfa ditambah n kali 360 sama dengan tangan alfa. Kita langsung aja. Nah, di sini kan alfanya harus kita cari tahu, terus n-nya kita cari tahu. Contohnya gimana? 750 itu kira-kira berapa putaran atau kelipatan berapa dari 360 kayak gitu. Kan 360 itu satu putaran, kalau dikali 2 kan berarti 720 ya. Nah, ini berarti kan 2 putaran atau ini n-nya. Kalau misalkan 3 putaran 1080 ya. Nah, ini 3 putaran kayak gitu. Jadi untuk yang A kayaknya masuknya ke 2 putaran ya. Nah, berarti ini kan alfa ditambah n dikali 360, maka n-nya 2 putaran. Nah, kan 720 nih. 2 kali 360 ini adalah 720. Tapi yang ditanyakan adalah 750, berarti kan kurang 30, berarti alfanya sama dengan 30. Sehingga jawabannya langsung sin alfa. Berarti tadi kan alfanya udah dapat 30, sin 30 itu setengah. Gitu, sampai sini semoga dipahami. Lanjut untuk cos 1320. Kira-kira dia 3 putaran atau 4 putaran? Kita coba. Kalau 4 putaran itu berapa ya? 0 kali 4 0, 42. Lalu 1440. Nah, ini lebih ya. Kalau 1440, berarti ini hanya 3 putaran. 3 kali 3 60, tadi kan 1080. Untuk jadi 1320, oke, boleh menggunakan pengurangan aja. Jadi 1320 dikurang 180. 0, 2 kurang 8, 4. 3 udah dipinjam 1 jadi tinggal 2. Jadi cos 240 di alfanya. Kayak gitu. Nah, cos 240 itu kan menggunakan aturan kuadran, yaitu kuadran ketiga ya kan, antara 180 sampai 70. Maka rumusnya 180 ditambah alfa. Alfanya itu adalah 60. Kayak gitu. Karena 240 dikurang 180 berarti 60. Lanjut, cos 60 kenapa negatif? Karena ini kuadran 3, yang positif itu hanya tangan, berarti kosinusnya nilainya negatif setengah. Itu pun yang tangan ya. Yang ini nih 4 putaran nih. 1440 berarti 1560 dikurang 1440. 0, 2, 1 tan 120 ya. Nah, ini pakai rumus kuadran 2. 180 dikurang alfa. Yang tadi kuadran 3. 180 dikurang alfanya berarti 60. Berarti 90 dikurang 60 berarti dapat tangan 60, tapi tandanya jangan lupa negatif karena kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti tangan 60 negatif akar 3. Oke, sampai sini semoga dipahami.
Nah, ini insya Allah ada pembahasan tentang sudut negatif ya. Sudut negatif mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, berbarengan dengan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kayak gitu juga ukuran radian. Oke, sampai sini dulu materi kita untuk hari ini. Bila masih kurang dimengerti, bisa hubungi saya secara pribadi. Syukran telah menonton video ini. Jangan lupa sambil dicatat dan nanti pasti ada latihan soalnya untuk yang sudut relasi ya. Oke, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.